Jadi setiap malam Jumat Kliwon, ketika saya duduk di kamar, dari luar suka terdengar kayak gelenceringan kereta kencana gitu. Datang lalu tiba-tiba ada sosok tersebut, apa sih namanya, Nyimas Gandawesi. Ini betul sama Teh Fitri? Iya. Wow, berarti kita nggak salah ya datang ke Ya awal mulanya sih setelah saya melahirkan, suka ada sosok gitu ya yang datang gitu, kadang di mimpi, kadang juga nyata gitu. Yang paling menyeramkan, saya pernah dikerumunin kayak banyak hal, apa sih namanya, banyak makhluk gaib. Ada yang bertanduk, ada yang kayak cuma setengah badan gitu ya, ada pernah. Maksudnya kayak cuman organ dalamnya doang gitu yang kelihatan, terus sama kepalanya. Oh, kunyang berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya sekarang lagi berada di pelosok hutan Majalengka ya, yang mana di video sekarang saya akan menemui salah seorang ibu tunggal, salah seorang narasumber yang mempunyai pengalaman, bukan pengalaman ya, yang mempunyai teman gaib. Dan kalau saya sebut sih bisa dibilang dengan indigo ya. Nah, kenapa demikian? Karena yang informasi yang saya dapat, beliau itu sampai sekarang selalu ditemani dengan teman gaib. Yang menurut saya, kalau dari ceritanya, kalau dari infonya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi sampai sekarang dia selalu diikuti terus, dan setiap seminggu sekali selalu datang dan ada komunikasi khusus. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai dengan tuntas biar tidak gagal paham. Ambil baiknya, buang buruknya dari tayangan video ini. Saya doakan yang selalu setia nonton sampai akhir, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Nah, oke teman-teman, jadi sebelumnya saya bersama rekan-rekan telah datang ke rumahnya ya, cuman tadi kata ibunya, jadi narasumber yang akan kita temui lagi berada di ladang katanya, lagi ngontrol sawahnya. Dengan memohon izin, alhamdulillah kita diizinkan sama ibunya, kita langsung menuju ke ladangnya, dan kebetulan ini tidak jauh dari rumahnya yang ada di sana teman-teman. Tuh yang ada di sana. Kalau di sana pedesaan, cuman narasumber yang akan kita temui lagi berada di sana. Dan alhamdulillah kita bareng-bareng sama rekan-rekan saya. Jadi soalnya ini dikarenakan udah sore juga, dan kebetulan kita pengen silaturahmi aja ya. Dan untuk kisah lengkapnya mungkin teman-teman bisa simak ya, karena dari informasi yang saya dapat bahwa Ibu Muna ini bisa melihat makhluk astral atau bisa komunikasi dengan makhluk astral, dan sampai sekarang beliau suka ditemani dengan sosok tersebut ya. Dan katanya jadi dia juga bisa menerawang. Wow, luar biasa. Mungkin untuk kisah lengkapnya nanti kita akan tanya-tanya, mudah-mudahan narasumbernya ada ya. Masya Allah, ini juga jauh ya, soalnya ini benar-benar di pedesaan tuh. Jadi kita harus melewati jalan setapak atau jalan galangan sawah seperti ini. Mungkin saya nunggu teman-teman dulu. Saungnya berarti itu, oh itu tuh mungkin. Tapi kayak ibu-ibu itu mah. Kayak ibu-ibu ya? Gimana berarti? Nanya aja mungkin ya. Oh, coba. Tadi namanya siapa? PTR gitu. Ya udah yuk. PTR. Itu kita nanyain. Fitri ya. Oh, kita nanyain. Yuk. Siap. Namanya Fitri. Ayo siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Abang. Oh, ular mana? Oh. Kebetulan abangnya dari dulu takut sama ular ya. Kalau ini takutnya sama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin itu kalau petunjuk yang kita dapat lagi di saung itu kayak ibu-ibu ya. Mungkin kita akan tanyain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tanya kepada mungkin salah satu. Bang, gimana tadi? Emang di perjalanannya ada kendala atau susah jalannya atau gimana? Ya kalau di persawahan kan jalannya seperti itu Bang. Kepleset. Nah itu ada yang lagi di saung, kita tanyain aja atau gimana? Coba aja kita samperin aja. Lewat jalannya kemana ini? Sini. Nggak kesini atau panggil aja gitu? Tuh boleh teman-teman lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, jadi sejauh mata memandang. Oh itu ada tuh, mudah-mudahan ya. Kita Kita dari. Masya Allah sekali. Atau mungkin yang di bawah ya?
Ini di bawah. Ada sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita samperin aja atau gimana? Coba kita tanya aja sama yang lagi di sana. Assalamualaikum teh. Badai milarian Teh Fitri nu mananya? Oh iya. Oh ini. Oh ini. Oh. Tiasa kadi teh susah kadinya mah. Teh Fitri katanya. Berarti kalau kita ke sana kayaknya nggak mungkin. Susah, nggak jalannya mungkin. Ambruk nih punya orang. Oh ini kata Fitrinya, masya Allah. Kok bisa kebetulan ya? Mantap. Secara tiba-tiba ya. Bisa pas ya. Wow, cantiknya. Dari jauh kelihatan cantik. Ini betul sama Teh Fitri. Iya. Wow, berarti kita nggak salah ya datang jauh-jauh ke sini. Gini teh. Tadi itu saya izin dulu ke ibu. Tadi ke rumah. Iya. Katanya tetehnya lagi di sawah. Emang di sini ngapain? Biasa aja ini lagi Apa? main aja ini Mau biasa. panen atau gimana? Oh iya, ini sawahnya mau dijual. Oh, mau dijual. Belum mau panen, ini kan masih baru berapa minggu ya, belum ada padinya. Kenapa sih Teh kok sawahnya sampai mau dijual? Ya buat Mungkin nanti aja Teh nyari tempat untuk nyari ngobrol. tempat dulu ya. Iya, siap, siap. Susah di sini. Ini juga saya haredang teman-teman. Redang. Oh iya dah. Haredang itu berarti panas. Awas Teh, hati-hati Teh. Nah kebetulan tadi di sana agak sulit ya untuk kita berbincang-bincang dengan Teh Fitri. Mungkin kita atur posisi di sebelah sini. Ini berarti posisi di sebelah mana Bang ini Bang? Off dulu aja videonya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Teh Fitri ya, yang dimana Teh Fitri ini adalah janda desa cantik. Wow, mungkin boleh teman-teman lihat dari kamera saya dan kamera teman-teman di sini sangat terlihat sangat begitu cantik jelita, tetapi beliau ini masih muda. Nah jadi yang membuat saya tertarik untuk bertemu dengan Teh Fitri, jadi Teh Fitri ini mempunyai cerita yang tentunya sangat begitu unik sekali. Jadi kesehariannya Teh Fitri ini katanya sering sekali bermain dengan sosok makhluk gaib. Mungkin sebelum kita melanjutkan pertanyaan ke selanjutnya, kita pengen menanyakan kabar Teh Fitri terlebih dahulu. Teh, gimana kabarnya Teh? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi gini Teh, dari tadi saya nyari Teteh itu ke rumah Teteh kan, tetapi kata ibu Tetehnya lagi berada di ladang, entah lagi ngapain seperti itu. Nah ternyata Teteh lagi nungguin sawahnya yang mau dijual ya Teh ya. Iya. Jadi begini Teh, itu awal mulanya kok Teteh bisa berteman dengan makhluk gaib itu bagaimana Mungkin ceritanya? gini Bang, untuk awal-awal nanya Coba. usia, nama. Usia nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya Neng ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanya keseharian aja dulu, jangan langsung ke inti gitu. Kan nanti barangkali nanti ada sultan. Wow, Gitu maksudnya. Andara bukan sultannya. Bisa jadi ya Neng. Gimana? Ya mungkin seperti itu. Jadi awal mulanya kenapa aku bisa berteman dengan sosok makhluk gaib, dan nanti kita mungkin obrolan selanjutnya nanti kesehariannya jadi seperti apa. Ya awal mulanya sih setelah saya melahirkan suka ada sosok gitu ya yang datang gitu, kadang di mimpi, kadang juga nyata gitu. Sosoknya tuh kayak cantik, berbaju putih, terus rambutnya panjang, tapi saya juga nggak tahu itu siapa atau makhluk apa gitu. Yang pasti kalau setiap malam Jumat sampai sekarang juga suka kadang-kadang suka ada hadir gitu, sampai apa sih namanya ya bisa dibilang berteman gitu sama saya kalau sampai sekarang tuh. Ya awal mulanya itu. Itu kalau datang ke rumah itu sosoknya itu berwujud apa? Manusia kah atau apa? Dibilang manusia ya enggak, soalnya kan wujudnya tuh kayak apa sih namanya, sedikit-sedikit kayak bayangan gitu, kadang kayak sosok perempuan jelas, kadang juga bayangan dikit-dikit. Nah mungkin teh yang ingin saya tanyakan itu kan yang namanya habis lahiran
biasanya kalau wanita itu suka kalau kolot baheula mah sok seungit cenah kitu nya. Wangi gitu. Heeh. Nah, apakah sosok yang datang itu tidak mengincar maksudnya apanya namanya kalau kayak gitu tuh? Hari-hari. Atau sebatas hadir aja? Sebatas hadir aja sih, nggak yang kayak mau ngincer apa gitu. Sebatas hadir aja, suka nampakin gitu, ngewujudin. Berarti kalau dari kejadian dari dulu pas lahir udah berapa tahun sampai sekarang? Sampai sekarang tuh udah ada 5 tahun. Oh, berarti sekarang anaknya udah 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Wow. Berarti udah lama juga ya. Jadi Anaknya cowok, perempuan. 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 sampai sekarang beliau suka hadir. Ya, kadang kita suka hadir kalau malam Jumat Ke rumah. ke rumah ya, kadang lewat mimpi suka Hmm. ada gitu hadir. Jam berapa biasanya kalau sosok tersebut datang gitu? Kadang dari jam 12 ke sini jam 12, kadang jam Malam. Iya, malam. Jam 12 malam, kadang jam 1 gitu ya. Tapi nggak takut gitu katanya? Ya pas pertama mah ya takut, soalnya kan belum terbiasa gitu kan. Tapi kan lama kelamaan jadi kayak udah terbiasa, kalau nggak ngeganggu mah ya udah sih gitu, biasa aja. Berarti awal-awal sebelum melahirkan mah Neng suka melihat hal gaib apa emang udah ada udah ada indigo dari dulu gitu? Ya dari dulunya emang kadang-kadang suka ngelihat hal-hal yang kayak gitu Pantesan ya. dari dulunya gitu, pas sebelum menikahnya juga. Nah itu kan ini kan udah lama ya, udah 5 tahun dari awal kedatangan teman gaib tersebut. Berarti rupanya cantik berarti? Cantik, iya cantik, rupanya tuh cantik, berbaju putih, terus rambutnya panjang, terus kayak suka wangi-wangi melati gitu. Wow. Kalau hadir. Nah mungkin bagi teman-teman semua yang mempunyai batin sosok apa sih sebetulnya yang datang tersebut. Nah kalau untuk nama dia nyebutin nggak? Kalau setahu saya sih dia tuh namanya nyebutin kalau nggak salah Nyimas Gandawesi. Wow. Nyimas Nyimas Gandawesi. Gandawesi. Osi Apa? itu kan identiknya Besi. dengan Besi. besi, berarti penjagaan ya. Berarti Gimana? ngasih pusaka besi kah atau apa? Besi Itu kuning itu namanya Bang. ya? Di sepatu kan biasanya ngasih. Mungkin ya sekali lagi bagi teman-teman semua sosok Nyimas Gandawesi itu asalnya dari mana? Apakah misalkan ada hubungannya dengan Pajajaran? Mungkin bisa teman-teman share atau komen ya di kolom komentar. Nah, saya yang ingin tanyakan itu bentuk komunikasinya di mimpi apa misalkan dari telepati apa emang di dunia nyata gitu? Seringnya sih di mimpi, hadir ke dalam mimpi gitu. Kalau di dunia nyata ya kadang cuma kayak bayangan-bayangan Sekelebat aja gitu. gitu ya? Sekelebat gitu. Nah kalau misalkan bentuk komunikasinya seperti apa? Apakah misalkan dia tuh ngasih wangsit atau misalkan ngasih sesuatu atau ngasih petunjuk atau gimana? Paling suka nggak ada ngomong apa gimana, paling kayak Nampakin. nampakin wujud aja gitu. Senyum kadang gitu. Oh senyum kadang. Berarti kalau gitu sekarang juga ada ya? Ada sekarang Wow. juga. Bisa dipanggil deh. Jangan, ini udah sore. Bisa tapi jangan. Jangan. Yang berarti pada intinya sekarang ada ngeliatin kita atau di samping Neng. Ada sih di atas. Wow, jangan ada. Ya berarti sosoknya cantik lah gitu. Cantik. Kayak yang punyanya berarti ya. Yang nggak tahu sih yang punyanya siapa, kan bukan saya. Kan saya cuman Oh, datengin dikawal. Jangan menyinggung tentang kecantikan, bahaya. Oh iya. Godaan gitu ya. Godaan. Kalau untuk maaf, ini tadi kan kita lebih ke misteri. Kita nggak tahu dari awal ini kalau usia emang sekarang nih berapa? Usia sekarang masih 23 tahun. Wow. 23. Kok masih muda udah single, maksudnya gimana? Ya gimana ya? Gimana Masa lalu gitu pengen udah ya. diceritakan nggak apa-apa. Ya, jangan. Enggak, ya nggak apa-apa. Janganlah. Ya gitu deh. Ya pada intinya Pada intinya ya udah jadi jalan takdirnya, harus. Mungkin tidak ada ya, kecocokan. ya, Seperti entah, itu. seperti itu. nah mungkin gini Neng, biasanya kan yang namanya penonton ada aja gitu Yang yang kecantol. ya kecantol yang pengen gitu. Misalkan ada yang pengen main atau misalkan nanyain, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Statusnya berarti pri gitu ya. Nah, Berarti status mah sekarang mah berarti resmi janda. Resmi. Resmi. single parents. bukan single parent ya bisa. Single parent atuh. Ibu tunggal ya. Iya. Bahasa lemesnya gitu. Ibu tunggal. Berarti Berarti kalau anak sama teteh atau
Kalau ikut anak sama mah sama apa sih namanya suka gantian aja gitu. Oh, kesana Kadang di kesini. saya, kadang Makan di gitu. bapaknya gitu. Bapaknya. kalau di rumah sama siapa saya itu tinggalnya teh? Di rumah tuh sama mama aja berdua. Cuman berdua. Iya, Bapak kalau emang nggak kemana sama bapaknya? Bapaknya udah almarhum. Oh, Masya Allah. Berarti bisa dibilang, mohon maaf, yatim ya? Iya. Bukan, kalau yatim kan itu masih SD. Iya. Kalau ini berarti yatom. Oh, berarti tadi dari siang Neng di sini ngontrol sawah, rencana pengen dijual. Hmm. Hmm. Nah itu alasan pengen dijual kenapa? Padahal ini tanahnya subur, Subur ya. kayaknya ini Tanahnya subur, 3 kali. padi hijau. Apa emang banyak sawahnya? Ya banyak juga enggak ya pengen dijual aja gitu, dipindahin ke tempat yang lain gitu, Oh, dibeliin iya, lagi iya. ke tanahnya. Berarti kalau untuk sehari-hari Neng kerja apa misalkan di rumah aja, apa misalkan ada kegiatan yang lain gitu? Di rumah aja. Oh, di Oh, rumah. nggak kerja? Enggak. Nah, ini kan kebetulan ya, kita juga nggak tahu ini gimana. Kita kan kebetulan emang suka review tempat-tempat hal-hal mistis, tempat keramat. Kalau misal ini ya, mungkin teman-teman penonton juga benar-benar ada yang dukung. Nanti kita ajak explore untuk mendeskripsikan. Mungkin kan Neng mata batinnya bisa melihat hal-hal yang astral gitu ya. Bisa itu. Bisa. Wow. Jadi tetap stay di channel kita ya. Nanti kita akan ajak Neng Fitri untuk explore tempat-tempat yang mungkin Neng Fitri bisa menggambarkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk gini Neng. Ini kan si teman gaibnya kan sampai sekarang suka ngintil terus ya. Iya. Nah, itu ada efek apa sih ke badan atau ke sehari-hari gitu. Misalkan ada kalau kita mau misalkan ngasih petunjuk jangan gitu atau bahaya, ada nggak kayak gitu? Kalau kayak gitu mah nggak ada, tapi kalau ke badan mah suka ada gitu. Kalau habis datang ke mimpi apa gimana suka kadang lemes badan tuh. Terus kayak gitu aja sih, lemes, nggak enak badan, paling kayak gitu. Badan lemes berarti kayak seolah-olah kesurupan, berarti sering masuk gitu. Kalau masuk sih enggak, jarang, tapi kayak apa sih namanya? Ya gitu. Bikin lemes, Letih, Seolah-olah, lesu gitu ya. seolah-olah mau masuk juga kadang kayak gitu bisa. Berarti pada intinya bisa terkontrol ya, Iya. nggak Bisa nyampe terkontrol. sampai lepas dia masuk gitu ya. Iya. Itu kalau dulu sebelum menikah kan katanya tadi sudah indigo. Kalau dulu lebih parah atau gimana kalau dulu sering masuk atau apa? Iya pernah, kalau dulu mah kadang sering masuk gitu kan, nggak kayak sekarang gitu masih bisa. Kalau sekarang mah kan bisa dikontrol gitu ya. Kalau dulu mah ya kadang masuk juga sering. Nah yang membuat saya penasaran teh, jadi kan indigo, yang namanya indigo ini kan bisa melihat yaitu salah satu sosok-sosok makhluk astral. Saya kepengen tahu secara langsung, dan mungkin Teteh boleh jelaskan kalau indigo itu setiap jalan misalkan ke kebun atau ke tempat-tempat angker itu selalu melihat atau memang sosok-sosok yang tertentu saja yang bisa dilihat oleh Teteh tersebut, oleh indigo tentunya. Ya kalau di tempat-tempat yang seperti itu ya pasti dia suka mewujudin gitu ya, suka apa sih memunculkan diri gitu. Menampakkan. Ya menampakkan diri. Udah pasti gitu kalau ke tempat-tempat seperti itu. Nah itu hal-hal yang paling menyeramkan selama Teteh mempunyai mungkin indera keenam itu hal apa? Mungkin penampakan sebuah keraton istana kah atau bagaimana? Hal yang paling menyeramkan selama Teteh mempunyai indera keenam tersebut. Yang paling menyeramkan saya pernah dikerumunin kayak banyak hal apa sih namanya? Banyak makhluk gaib gitu. Kayak apa sih namanya? Didatengin banyak ya. Lebih dari satu gitu. Itu serem-serem apa emang biasa aja? Ada yang serem, ada yang biasa aja, tapi ya kebanyakan juga yang serem. Tapi kalau yang namanya indigo tahan kayaknya. Ya. Sosoknya sama kayak kita orang atau Tadi ada udah Beda. itu yang tadi ngerumunin, Oh iya. Beda. ada yang bertanduk atau bagaimana? Banyak sih macam-macam, ada yang bertanduk, ada yang kayak cuma setengah badan gitu ya. Ada pernah. Gimana masih setengah badan itu? Maksudnya kayak cuman organ dalamnya doang gitu yang kelihatan, terus sama kepalanya. Oh, kunyang berarti ya. Ada gitu di sini Teh Kuyang. Jangan disebutin. Wow, mantap Ini ya. udah sore. Nah, berarti kalau untuk sekarang Neng berarti lebih ke kolaborasi ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu Neng dibisikin sama temennya, mungkin kayak gitu ya. Iya.
Ya, sekarang Jadi kalau gitu bisa bisa terawang berarti ya? iya bisa. Wow, Nerawang bisa. 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 Bisa nerawang kita dong. Nanti dulu. Ini di belakang layar. Pegang layar. Nah, kalau indigo biasanya kebanyakan bisa nyembuhin orang yang terkena gangguan hal gaib. Ini kalau untuk Tata sendiri bisa dan mungkin pernah nggak? Kalau untuk saya sendiri nggak bisa sih. Kalau untuk hal itu mah saya nggak bisa nyembuhin atau gimana. Cuman bisa ngeliat sama ngerasain aja gitu. Makhluk itu tuh ada. Oh, luar biasa ya yang namanya indigo. Emang kebanyakan itu mempunyai teman gaib atau pendamping. Dan ini namanya nggak tanggung-tanggung ya, Nyimas Ganda Wesi. Bayangkan besi loh. Yang namanya wesi itu identiknya dengan penjagaan atau tameng seperti itu. Jadi mungkin jangan jangan main-main sama Neng Fitri ini ya. Wiu. Dan dari tatapan matanya juga tajam sekali nih. Saya juga nggak berani menatap matanya bang dari tadi bang. Luluh berarti ya? Bukan lulu, maksudnya takut. Oh takut. Temannya soalnya besi loh, Oh, besi. bener. Itu kan dulu sempat viral itu yang besi gitu ya. Oh bukan itu mah. Dulu sempat viral itu besi. Udah. Neng, barangkali Neng ada ada temannya bukan temannya ya, yang Neng liatin gitu ya, yang di samping Neng sekarang ada hal yang ingin disampaikan nggak ke kita gitu? Apakah dia mengizinkan untuk dieksplor atau gimana gitu? Kan biasanya kan ini kan berarti dadakannya Neng, yang kita nggak sempat kontekan dulu. Tiba-tiba kita ketemu di sini, kita Neng tiba-tiba ditanya itu teman gaibnya setuju nggak gitu maksudnya? Kayaknya sih setuju aja, soalnya nggak ada firasat nggak boleh gitu. Oh, Setuju aja sih. berarti biasanya kalau misalkan ada hal-hal buruk dia suka ngasih kode atau misalkan petunjuk gitu ya? Ya, iya kayak gitu. Nah kalau misalkan gini Neng, misal gini nih, kita misalkan ke suatu tempat yang misalkan dikira itu ada kerajaan. Nah berarti kalau Neng kan berarti kan bisa otomatis bisa lihat. Iya. Berarti sosok pendamping Neng itu sosok yang setnya itu sosok ratu apa lebih ke putri raja atau apa sih yang Neng lihat tuh yang? Ya sih, semacam kayak sosok putri raja lah kayak gitu. Soalnya ya wujudnya Cantik. Bermahkota nggak itu? ya bermahkota. Oh berarti aman berarti ya. Biasanya kan kalau tempat-tempat angker kayak gitu, kalau yang datang putri raja yang punya tempat juga mungkin bisa menghormati gitu ya. Nah bang, ini kan kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul jam 5 sore. Menurut orang-orang zaman dulu, tentunya kita sebagai umat muslim, kalau pukul jam 5 sore itu bergantian. Jadi kita umat manusia masuk ke rumah, yang ke masjid. Nah bagian dari bangsa yang lain ini keluar. Berarti Ya. kita break udah dulu berarti. Bukan break, maksudnya barangkali di Pergantian. sekitar kita ada sosok, mungkin teteh bisa melihat, tunjukkan salah satu di mana. Di sebelah sana ada. Oh itu Udah yang ada, udah pasir. pada muncul. Gimana berarti teh? Ngeliatin gitu. Apakah video diakhiri, nanti dilanjut di part selanjutnya atau Boleh diakhiri aja Mungkin nanti di akhir dilanjut. dulu di rumah. karena ini aja. jam udah jam 5 sini tuh. Ini di rumah aja ya. Iya. Tuh. Coba ke kamera saya Bang. Tuh. Oh jam 5 ya. Udah jam 5 sore, ini bukan pagi. Ya udah. Ya udah, mungkin Neng kita akan lanjut di part selanjutnya. Mungkin teman-teman semua yang lihat video ini bisa komen atau bisa share sebetulnya sosok Nyimas Ganda Wesi itu siapa dan sosok pendamping Neng Fitri ini siapa. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa ambil sisi positifnya saja dari tayangan video ini ya. Jangan misalkan pengen ini, pengen itu, aku nanyain hal-hal yang tidak kita bisa jawab. Nah, jadi setiap video yang kami tayangkan ini merupakan edukasi. Edukasi ya, bukan kami bermaksud mengajak teman-teman untuk ikut ritual atau ikut pesugihan, ikut uang gaib atau bagaimana, bukan. Jadi ini sebagai edukasi bahwasanya di sekitaran kita itu berdampingan dengan makhluk-makhluk gaib, dan tentunya makhluk gaib tersebut itu sering sekali menjaga tempat-tempat yang tentunya kata orang-orang nih zaman dulu katanya ada yang ikut pesugihan atau bagaimana. Nah jadi saya ingin menguaknya. Jadi apakah betul tempat tersebut dijadikan untuk tempat pesugihan?
Nah, bukan saya untuk menghancurkan tempat pesugihan tersebut juga, bukan. Jadi ini hanya edukasi saja, Review gitu ya. review dan sebagai hiburan lah apabila teman-teman habis pulang kerja, mungkin habis pulang kerja kan suntuk tuh, dimarahin sama bosnya, aduh saya Sama bini bete gitu nih sama bini, berantem lah nggak dapet uang atau bagaimana. Jadi dengan adanya tayangan video kami, teman-teman akan terhibur, mungkin ketawa juga ada kalau kita lagi lucu-lucunya ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk teman-teman yang kalau mau komen silakan, jangan bang posisinya alamatnya di mana dong, jangan seperti itu ya, jangan. Jadi Ini edukasi saja. Simak aja sampai akhir gitu videonya ya. Anggap saja sebagai hiburan semata. Barangkali ada kata-kata terakhir, Kata-katanya mungkin pesan-pesan lah mungkin. seperti itu. pesan-pesan. Barangkali jangan Bagaimana takut tuh, coba bagaimana. yang ada di tete aja. Gitu. Ya pesan saya sih, kita kan sebagai manusia udah pasti berdampingan sama makhluk selain manusia. Jadi takut jangan, berani terlalu juga jangan. Ya, itu Jangan aja menantang sih. mungkin seperti Jangan itu. menantang, jangan. Terus takut juga jangan, biasa aja gitu. Kalau apa sih namanya, emang udah apa sih namanya? Udah apa teh? Ya, emang udah takdirnya gitu manusia berdampingan sama hal gaib Berarti intinya masing-masing. masing-masing. Dan mungkin saya bisa tambahkan, jangan takut. Pada intinya kita harus tetap minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, seperti itu. Ya udah, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.